Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian masyarakat yang menolak jenazah COVID-19. Padahal mereka itu saudaranya seakidah, saudaranya sekeyakinan, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti kita menolaknya? Apakah karena kita takut terjangkiti, takut terkena virus itu? Padahal mereka itu kan sudah meninggal, sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali jenazahnya itu bisa batuk, kecuali jenazahnya itu bisa berbicara, baru kita takuti. Mereka itu kan sudah meninggal, sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tolak jenazahnya? Kita itu diuji oleh Allah bukan untuk menanamkan rasa takut, tapi Allah menginginkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita takut dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah menguji kita itu ingin menambahkan rasa sabar kita, keimanan kita, takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berbuat yang demikian, menolak jenazah saudaranya yang terkena COVID-19? Demi Allah saya katakan, orang yang beriman kepada Allah tidak akan mungkin sanggup melakukan perbuatan yang semacam itu. Di mana iman kita? Di mana persaudaraan kita? Jangan lakukanlah perbuatan yang semacam itu lagi. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita ini. Tidak ada yang bisa menyakiti kita ini. Kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tim medis sudah melakukan penanganan yang sangat luar biasa, ingin menyelamatkan saudara kita itu. Dengan izin Allah ada yang sembuh, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang meninggal. Lantas saudaranya sudah meninggal, kita menolaknya. Ingat saudaraku, kita ini miskin, kita ini tidak punya apa-apa. Bumi ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, yang ada di bumi, mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah saudaraku, kita akan wafat, kita akan pergi sama seperti mereka. Tapi kita tidak bisa mengetahui kita mati, kita wafat, kita meninggal sama seperti mereka. Karena mereka itu nilainya syahid akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syuhada'u khamsatun." Syahid itu dicontohkan 5 kata Nabi. Di antaranya adalah al-mats'ulu, orang yang mati karena wabah. Orang yang meninggal karena penyakit wabah yang sangat luar biasa. Nilainya syahid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang ini. Bahkan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang ini. Lalu kita menolaknya. Lantas kita tidak mau menerima jenazah saudara kita dimakamkan di tempat pemakaman muslim. Lantas kita ini siapa? Kalau Allah saja dan Nabi-Nya memuliakan orang ini, kita akan wafat seperti mereka, kita akan meninggal seperti mereka. Kita tidak tahu, mungkin mereka itu lebih mulia daripada kita. Mereka tidak dimakamkan di tempat pemakaman muslim karena kita menolaknya, dimakamkan di tempat yang lain. Mungkin itu yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup kemungkinan kita ini akan wafat. Apakah kita akan diterima nanti?
oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah menghembuskan napas terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata para ahlinya, dokter sudah mengatakan, sudah dibungkus dengan rapi, dikasih peti, dibungkus lagi dengan plastik, berharap tidak akan menjangkiti kita? Bukankah itu sudah dilakukan oleh para ilmu medis? Lantas kenapa kita menolaknya? Kalau kita belum yakin dengan ilmu yang diberikan para ilmu medis, kita tanya ulama. Kita buka YouTube-nya Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LCMA. Kita buka YouTube-nya Dr. Ustadz Adi Hidayat LCMA, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Buya Yahya. Kita bertanya dengan para ulama. Terkadang kita ini kan egois, tidak mau tahu dengan ilmu. Padahal sudah ada ilmunya semuanya. Kita tanyakan kepada ahlinya. Siapa ulama itu? Ulama itu dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas kita siapa tidak memuliakan ulama? Kata Nabi, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisku, kata Nabi. Nabi mengatakan yang demikian. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara hambaku itu, kata Allah, adalah para ulama. Ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bertanya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu benar-benar tidak tahu, maka tanya kepada orang yang ahli ilmu, kepada orang yang mengetahuinya. Jangan berbuat yang seenaknya sendiri. Maka jangan lakukanlah perbuatan yang semacam itu lagi. Kita akan wafat, kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terimalah jenazah saudara kita yang terkena COVID-19 itu. Insya Allah dengan izin Allah kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.